Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta didik baru dari SMA dan SMK Queen Al-Falah yang sudah ada di pondok maupun yang masih di rumah. Jadi sekarang kita sedang ada di gedung BNN Kota Kediri. Sekarang saya sedang berada di kantor BNN bersama salah seorang penyuluh nih. Jadi mungkin Masnya bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih kepada SMA SMK Queen Al-Falah Kediri. Perkenalkan, Randy Adityawan, kebetulan jabatan di BNN Kota Kediri sebagai penyuluh. Hari ini mengucapkan terima kasih dan kepada SMK SMA Al-Falah Kediri, semoga melalui kegiatan hari ini mampu menumbuhkan rasa ketahanan diri teman-teman semua terhadap penyalahgunaan narkoba. Dan selanjutnya mungkin kami juga menyampaikan kepada teman-teman semua untuk tetap menjaga kesehatan. Kalau kita sehat, tubuh kita kuat, ingin melakukan apapun pasti bisa. Ya, jadi hari ini Mas Randy ini akan sharing atau berbagi ilmu untuk kita semua tentang narkoba. Apa aja sih yang mau disampaikan oleh Mas Randy ini? Waktu dan tempat saya persilakan untuk Mas Randy. Assalamualaikum. Sebelumnya kami dari BNN Kota Kediri mengucapkan selamat kepada adik-adik yang telah diterima di SMA SMK Queen Al-Falah Kediri. Selamat, dan kami mengucapkan selamat belajar. Walaupun di tengah pandemi corona pada saat ini, semangat belajar kalian tentunya nggak akan berhenti sampai di sini, bukan? Dengan adanya teknologi kita saat ini, yaitu akses internet, tentunya belajar dimanapun, kapanpun pasti bisa. Nah, kebetulan hari ini kami dari BNN Kota Kediri dipercaya oleh sekolah kalian untuk memberikan materi seputar tentang penyalahgunaan narkoba. Nah, untuk penyalahgunaan narkoba yang kebetulan diemban oleh BNN Kota Kediri. Untuk tahun ini, BNN punya slogan ataupun tagline yaitu War on Drugs atau perang melawan narkoba, yang mana gerakan ini diharapkan mampu menekan angka penyalahgunaan narkoba yang ada di Indonesia. Ingat, yang perlu digarisbawahi yaitu penyalahgunaan narkoba. Jadi di sini yang dipermasalahkan bukan narkoba ataupun narkobanya itu sendiri, tapi yang menjadi permasalahan yaitu ketika narkoba disalahgunakan sehingga mengakibatkan kecanduan, itu yang menjadi permasalahan. Oke, langsung aja. Ini profil kami. Jadi nama Randy Adityawan, kebetulan jabatan di BNN Kota Kediri sebagai penyuluh. Nah, bagi teman-teman mungkin setelah materi ingin bertanya seputar BNN, seputar narkoba, mungkin ada yang pernah dengar istilah rehabilitasi itu seperti apa, bisa DM melalui Instagram saya, ada di bio Randy, mungkin di layar sudah ada. Kemudian bisa WA melalui nomor handphone saya di 0822 570 24824. Oke. Nah, yang menjadi dasar dari kegiatan hari ini merupakan gerakan dari BNN seluruh Indonesia, yaitu War on Drugs, perang melawan narkoba, wujudkan Indonesia bersinar. Bersinar apa sih? Bersinar itu bersih dari penyalahgunaan narkoba. Nah, di dalam War on Drugs, di dalam BNN ada yang namanya istilah P4GN, yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Yang mana P4GN itu sendiri sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Nah, untuk bisa mencapai sebuah tujuan yaitu Indonesia bersih dari narkoba, BNN perlu adanya beberapa langkah, mulai dari hard power, pemberantasan, kita menangkap, mengungkap kasus para pengedar bandar yang memasukkan barang haramnya ke Indonesia. Kemudian ada upaya pencegahan, seperti kegiatan hari ini kita memberikan edukasi, memberikan arahan, memberikan ilmu kepada teman-teman semua untuk bisa menjauhi narkoba. Kemudian ada yang namanya pemberdayaan masyarakat, kita memberdayakan masyarakat yang ada di Kota Kediri untuk ikut dalam kegiatan ataupun gerakan War on Drugs. Kemudian ada yang namanya rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini merupakan solusi bagi para pecandu ataupun penyalahguna yang terlanjur kena narkoba. Entah itu mungkin dia awalnya coba-coba, mungkin awalnya dia terpengaruh lingkungannya sehingga kecanduan,
untuk bisa lepas dari rasa kecanduannya bisa melalui program rehabilitasi yang ada di BNN. Nah, untuk program rehabilitasi yang ada di BNN itu sifatnya gratis. Semua ditanggung oleh anggaran yang ada di BNN. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya IT Development and Research. Jadi BNN untuk saat ini kita nggak hanya melulu mengurusi yang ada di manusianya, tetapi kita juga memanfaatkan teknologi dalam hal membantu kita dalam mengungkap kasus, kemudian dalam hal menyebarluaskan informasi terkait edukasi anti narkoba seperti itu. Kemudian tentunya kita juga perlu membangun namanya kerjasama ataupun sinergi dengan seluruh lapisan yang ada di masyarakat. Karena kenapa? BNN tidak bisa kerja sendiri dalam melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba. Kita perlu sinergi kerjasama dengan semua lapisan masyarakat. Nah, setelah itu dilaksanakan semua, akan ada yang namanya kepercayaan, sehingga kita bisa membantu mewujudkan yang namanya tujuan kita, yaitu Indonesia bersih narkoba. Nah, itu dasar dari materi hari ini. Kemudian lanjut. Nah, di sini kita punya data, yaitu angka prevalensi tahun 2019. Nah, angka prevalensi itu apa? Ini merupakan angka yang keluar dari hasil survei yang dilakukan BNN. Jadi dari hasil survei tersebut ada 1,8% penduduk Indonesia yang menyalahgunakan narkoba. Itu kalau dalam jumlah orang itu ada 3,41 juta jiwa. Tentunya ada 3 juta jiwa penduduk kita yang masih menyalahgunakan narkoba. Nah, ini tergolong besar kalau kita lihat seperti itu. Nah, untuk itu sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini, BNN terus memerangi yang namanya penyalahgunaan narkoba. Kemudian lanjut. Nah, banyak mungkin dari teman-teman, adik-adik semua sering mendengar istilah namanya narkoba. Kemudian ada mungkin mendengar istilah namanya nafsa. Itu sebenarnya sama, cuma beda istilah aja. Untuk narkoba sendiri itu merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya. Mungkin ada pertanyaan, Mas, Pak, masa kita sebagai siswa SMK, siswa SMA yang baru lulus dari SMP bisa dapat yang namanya sabu-sabu, dapat yang namanya ganja? Itu kan barang haram yang mungkin kita cuma lihatnya di televisi, di media, di koran. Masa kita bisa dapat hal seperti itu? Nah, ternyata teman-teman, narkoba nggak hanya melulu terkait ganja, sabu-sabu. Ternyata ada zat-zat di sekitar kita yang mudah kita dapat. Itu juga ketika disalahgunakan, ketika dikonsumsi secara berlebihan, nggak ada aturannya, bisa mengakibatkan kecanduan. Seperti itu. Itu masuk ke dalam golongan bahan adiktif lainnya. Contohnya apa? Rokok, miras, kemudian kafein, nikotin. Itu kalau dikonsumsi secara berlebihan bisa mengakibatkan candu ataupun kecanduan. Kemudian ada tumbuhan di sekitar kita, contohnya jamur yang ada di kotoran hewan. Itu kalau teman-teman nggak sengaja konsumsi ataupun disengaja secara dikonsumsi, ya. Kemudian di dalam bahan adiktif lainnya itu ada yang namanya jamur yang tumbuh di atas kotoran hewan ternak seperti kerbau, sapi, yang mungkin ada yang bilang jamur teletong mungkin kalau bahasa kita ya. Itu kalau teman-teman nggak sengaja konsumsi, atau mungkin ada pernah lihat video atau lihat temannya, tetangganya konsumsi jamur tersebut, kandungannya ataupun efeknya sama ketika orang mengkonsumsi ganja. Seperti itu, bisa mengakibatkan halusinasi. Jadi mungkin ketika dia setelah mengkonsumsi tersebut, mengendari kendaraan bermotor, lihat jalan yang harusnya lurus, karena dia berhalusinasi, jalan itu mungkin bisa jadi belok-belok. Nah, sehingga hal tersebut mengakibatkan angka terjadinya kecelakaan semakin tinggi di jalan raya seperti itu. Lanjut. Nah, kalau kita bicara tentang narkotika, nah, narkotika dan psikotropika ini yang menjadi fokus utama dari BNN itu sendiri. Kalau di dalam narkotika, sesuai dengan Undang-Undang 35 tahun 2009, dibagi menjadi 3 golongan, teman-teman semua. Golongan pertama itu tidak digunakan dalam terapi serta ketergantungannya sangat tinggi. Jadi sama sekali tidak boleh digunakan ataupun dikonsumsi oleh manusia. Contohnya ganja masuk golongan 1, sabu-sabu golongan 1, kokain golongan 1, opium dan turunan-turunannya seperti itu. Kemudian di golongan 2 itu merupakan dapat digunakan dalam terapi, namun
berpotensi ketergantungan tinggi. Nah, ini bentuknya lebih ke obat-obatan yang beredar di dunia farmasi yang ada di Indonesia. Mulai dari alfametadol, dextromoramida, yang mana obat-obatan ini ketika dijual di pasaran, pengawasannya sangat ketat. Kemudian ada golongan 3, banyak digunakan dalam terapi. Nah, ini biasanya dimanfaatkan oleh dunia medis, oleh dokter ketika mengobati para pasien. Nah, tentunya obat-obat ini ketika dikonsumsi oleh kita itu diawasi oleh dokter. Nah, yang jadi permasalahan, dia tidak sedang sakit, dia tidak sedang dalam pengobatan, tiba-tiba beli obat ini secara ilegal dan disalahgunakan, itu akan terkena sanksi hukum. Dari sini semuanya jelas, bukan? Nah, kemudian di sini juga ada alat-alat bantu yang sering disalahgunakan. Jadi di sini saya menunjukkan gambar ini bukan untuk kalian tiru. Nanti di rumah kalian rakit sendiri, kalian buat sendiri. Nah, bukan seperti itu. Jadi di sini kita tunjukkan agar teman-teman waspada. Mungkin dari teman-teman ada yang sekolah dari luar kota. Tentunya kan di sini ngekos ataupun ikut ke pondok ataupun sebagainya, ngontrak. Nah, ketika di lingkungan kontrakan, di lingkungan kos-kosan menemukan barang seperti ini, teman-teman harus waspada. Mungkin bisa laporkan ke pendampingnya, mungkin bisa laporkan ke ibu, bapak, ustazahnya, seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya bong. Bong ini digunakan oleh para pecandu ataupun pengguna narkoba jenis sabu. Fungsinya untuk apa? Untuk membakar sabu tersebut agar bisa dihirup melalui rongga hidung, seperti itu. Bentuknya seperti ini. Nah, biasanya oleh para pecandu, para pengguna, sama dia nyimpennya nggak dalam bentuk utuh, sama dia dipisah-pisah, dipencar-pencar. Mungkin sedotannya ditaruh di atas lemari, kemudian botolnya ditaruh di kamar mandi, tujuannya biar tidak diketahui oleh orang lain. Nah, kemudian narkoba. Mas, kalau bicara narkoba sebenarnya kenapa sih sampai dengan detik ini masih banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang menyalahgunakan narkoba? Bahkan dari data BNN di awal tadi mencapai angka 3 juta penduduk kita yang menjadi penyalahguna narkoba. Yang diincar, yang dicari apa sih? Nah, kalau kita berbicara narkoba itu ada 3 efek sebenarnya. Jadi di dalam jumlah narkoba yang jumlahnya puluhan, ratusan itu tadi, ada 3 efek secara garis besar. Yang pertama stimulan, perangsang. Kemudian yang kedua depresan, penenang. Kemudian yang ketiga halusinogen, penghayal. Jadi tergantung dari kondisi si penggunanya itu tersebut. Biasanya untuk ganja itu sering disalahgunakan oleh komunitas-komunitas tertentu, yang mana dia tahu kalau setelah mengkonsumsi tersebut akan ada efek halusinasi dan sebagainya. Nah, untuk stimulan atau perangsang ini biasanya ditemukan oleh kasus-kasus artis kita yang sering ketangkep, yang sering diungkap. Misalnya yang terbaru siapa? Mas Anji, kemudian ada Mas Roger, kemudian ada Mbak Nunung yang merupakan pelawak terkenal dari klub OVJ, itu sampai kecanduan yang namanya jenis sabu-sabu. Yang mana sabu-sabu ini kalau dikonsumsi secara terus-menerus itu bisa mengakibatkan timbul rasa energinya berlebih, seperti itu. Jadi dia kerja sebagai artis 2 kali 24 jam tanpa istirahat, tanpa makan, nggak ada yang rasanya lelah ataupun capek. Tapi ketika efek dari sabu-sabunya tersebut hilang, itu akan badan terasa sakit berkali-kali lipat, seperti itu. Nah, sehingga dia terpaksa untuk mengkonsumsi lagi biar nggak merasakan efek tadi, atau yang dinamakan kalau di istilah kami yaitu efek sakau. Itu macam-macam. Ada yang tubuhnya menggigil, ada yang tubuhnya kesakitan, nyeri semua, dan sebagainya. Kemudian depresan, penenang. Nah, ini biasanya menjadi pelarian oleh teman-teman kita yang stres berat. Misalkan dia ujian, kemudian pengen kuliah di suatu kuliah yang ternama, ternyata nggak lulus, akhirnya stres, akhirnya jadi pelarian. Ini biasanya didapati di jenis ganja, alkohol. Alkohol ini minuman keras ya. Kemudian ada kodein, heroin, dan sebagainya. Nah, untuk halusinogen ini ada di ganja juga ada. Kemudian jamur yang dari kotoran kerbau tadi juga ada. Ini sifatnya lebih berkhayal. Jadi dia sudah nggak bisa membedakan mana yang dunia nyata sama dunia khayalan. Bahkan ada kasus, saya pernah ngobrol langsung, dialog langsung dengan mantan pecandu ganja. Dia seorang musisi, gitaris. Ketika dia setelah make, kan itu
sebelum manggung ceritanya. Jadi dia sebelum manggung pakai ganja. Jadi setelah manggung main, kata dia, pengakuan dia sendiri, lihat sound system, lihat speaker itu katanya seperti cewek cantik, dipeluk sama dia. Kira-kira normal nggak seperti ini? Nggak normal. Nah, ketika orang menyalahgunakan narkoba pertama kali, yang diserang itu sistem saraf motorik yang ada di otak kita. Berarti yang rusak yaitu saraf yang ada di otak. Kalau teman-teman sakit, kemudian kekurangan darah, ada nggak donor darah? Pasti ada kan? Teman-teman bisa ke PMI minta, oh golongannya apa? B, pasti ada, golongan darah B bisa didonorkan. Ketika sakit narkoba, kecanduan narkoba yang rusak sistem saraf yang ada di otak kalian, ada nggak donor saraf? Nggak ada. Jadi narkoba itu sifatnya merusak secara permanen, teman-teman. Makanya istilah di BNN, kami menamakan kalau di program rehabilitasi, kita punya pasien, orang yang kecanduan itu pasien, kita nyebutnya bukan pasien, tapi klien. Karena kenapa? Ketika klien melalui proses yang namanya rehab, itu bukan sembuh ceritanya. Kalau teman-teman sakit flu, berobat, pakai obat, sembuh dari penyakit flu, betul kan? Tapi orang yang kecanduan ketika direhabilitasi, istilah di kami namanya pulih. Jadi yang diobat itu rasa kecanduannya, yang awalnya dia kecanduan sabu-sabu, yang mana misalkan sehari dia harus konsumsi 1 kali, 2 kali, itu kita hilangkan pelan-pelan sampai dia nggak kecanduan lagi. Namun efek yang dia dapat selama dia mungkin memakai barang tersebut, mungkin ada yang memakai hingga tahunan, bulanan, sehingga merusak berbagai macam organ yang ada di tubuhnya. Kira-kira bisa disembuhkan nggak? Nggak bisa, teman-teman. Jadi yang dilalui dalam proses rehabilitasi itu hanya menghilangkan rasa kecanduan. Maka dari itu kami berpesan sekali lagi untuk teman-teman yang masih penasaran, Mas aku penasaran sering lihat artis pakai sabu itu rasanya gimana sih? Aku pengen coba. Jangan, teman-teman. Karena sekali kalian nyoba pasti ada yang kedua, ketiga, yang keempat itu pilihannya kalau nggak gila mati. Yes. Nggak enak semua kan? Terus satu lagi, kalau ketahuan polisi kalian ditangkap dan masuk penjara. Contoh Mas Anji Drive, itu ancaman hukumannya ditemukan 4 liting ganja di studionya, ancaman hukumannya sampai 14 tahun, bayangkan. Sekarang usia kalian berapa? Misalkan ada yang 17 tahun. Nah, selama 14 tahun di penjara mau nggak kira-kira? Nggak ada yang mau kan? Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada pertanyaan, Mas, kenapa sih orang sampai menyalahgunakan narkoba itu? Kira-kira faktornya apa? Itu ada 3 faktor. Yang pertama faktor individu, faktor lingkungan, sama faktor ketersediaan dari narkoba itu sendiri. Contoh kalau ketersediaan, sekarang masa pandemi, ternyata pandemi COVID ini malah dimanfaatkan oleh para bandar dan pengedar untuk menjual barangnya secara online. Kita kemarin pernah ungkap kasus, contohnya ganja, itu dijual secara online, judulnya di marketplace, dia beli sepatu sport gitu. Yang datang kotak sepatu, tapi dalamnya ganja, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman harus hati-hati semua. Kemudian faktor individu, genetik, misalkan dari seseorang, mungkin dari orang tua ataupun kakek neneknya dulunya pernah jadi pecandu. Nah, itu anak ataupun cucunya bisa juga kemungkinan besar menjadi pecandu juga, salah satunya. Kemudian pribadi yang labil itu mungkin itu tadi, stres, nggak ada solusi, nggak ada teman yang diajak yang benar untuk sharing, malah larinya ke narkoba. Kemudian faktor lingkungan, misalkan itu tadi di kontrakan, di kos-kosan, tahu teman kosnya ada yang pakai narkoba, dibiarkan, lama-kelamaan itu satu kos-kosan bisa jadi kecanduan narkoba semua. Karena kenapa? Untuk para pecandu narkoba ini biasanya dia nyari teman, nggak mau sendiri. Karena kita tahu harga narkoba di Indonesia itu cukup mahal. Untuk sabu-sabu, nggak sampai 1 gram itu aja mulai dari 500 sampai jutaan. Bayangkan, satu orang beli itu tiap hari kuat nggak? Nggak kuat. Makanya dia cari teman untuk bisa urunan beli barang tersebut. Nah, kemudian ada pertanyaan, Mas, itu tadi kan kita biar bisa menghindar dari para pecandu ataupun lingkungan yang nggak sehat tentang narkoba itu, kira-kira kita tahu nggak ciri-ciri orang yang kecanduan? Nah, untuk ciri-ciri ini itu ada 3, teman-teman. Ciri fisik, ciri psikis, sama ciri sosial. Ciri fisik mungkin ketika kita tatap muka langsung ketemu dengan yang bersangkutan bisa kita lihat mulai dari kesehatannya, penampilannya, itu nggak seperti orang sehat. Badannya yang kurus, lemas, gemetaran, mungkin usianya masih muda seperti kita, belasan tahun, tangannya gemetar. Apa namanya? Tremor kayak orang tua. Normal nggak kira-kira? Nggak normal, itu merupakan salah satu ciri orang kecanduan. Kemudian mungkin di ruangan ber-AC seperti ini, dia merasa
kedinginan, merasa keringat dingin, panas gitu, merasa panas, ruangan dingin tapi merasa panas. Nah, itu merupakan salah satu ciri-ciri juga. Kalau ditanya, kenapa kok seperti itu? Saya sakit kok setiap hari keringatan dingin nih, padahal di dalam ruangan ber-AC. Nah, itu menjadi salah satu ciri. Kemudian bibir yang kehitaman, berkeringat berlebihan tadi, bekas suntikan di tangan. Nah, ini contoh para pecandu yang menggunakan jarum suntik. Ketika dia menggunakan jarum suntik, misalkan di sini, itu kan terus-menerus, itu nanti akan timbul yang namanya lebam di sini, atau mungkin trek istilahnya. Nah, itu sama dia, makanya ditutupi dengan baju-baju yang lengan panjang biar nggak dilihat orang. Karena kenapa? Itu kalau dibuka seperti ini mencolok sekali, kelihatan. Nah, kemudian ada ciri psikis. Nah, ini lebih ke psikisnya dia. Jadi di sini mungkin ada perubahan yang awalnya dia periang, ceria, ini tiba-tiba berubah 180 derajat jadi sensitif. Gampang marah, ditanya dikit ngajaknya bertengkar gitu. Mudah tersinggung, curiga berlebihan, ketakutan yang luar biasa. Ini sampai dia muncul yang namanya hilang ingatan. Jadi ditanya ini siapa? Lupa. Padahal orang tuanya ataupun saudaranya. Berusaha menyakiti diri sendiri. Nah, sampai ada istilah di kami yang namanya paranoid. Ini merupakan istilah kelainan psikis yang sudah masuk kategori berat. Yang mana ketika orang sudah paranoid, dia seolah-olah kayak ada yang ngejar, seolah-olah ada yang mau bunuh dia, seolah-olah ada yang manggil, padahal nggak ada orang. Bayangkan kalau dia tinggal di suatu tempat tinggal yang mungkin nggak hanya satu tingkat, ada 5 tingkat, dia di tingkat yang paling atas, tiba-tiba suatu malam paranoidnya muncul kayak ada yang mau ngejar, kemudian dia loncat. Nah, taruhannya nyawa teman-teman. Kemudian ada juga ciri sosial. Nah, ini ketika dia berinteraksi dengan orang lain, suatu kelompok, dia lebih emosi, lebih agresif, menjadi pemalas, diajak kerja bakti mungkin di pondoknya nggak mau, males aku di kamar aja, bilangnya ngaji, ternyata dilihat nggak ngaji. Nah, ini jadi satu contoh ciri-ciri seperti itu. Suka mengajak berkelahi, berantem, diajak diskusi, bawaannya ngajak berantem. Nah, kemudian penyebab kecelakaan lain karena efek kantuk. Nah, padahal dia sudah tidur, mungkin teman-teman tahu, malam tadi tidur mas, ini kok siang ngantuk tok bawaannya. Nah, itu jadi ciri-ciri sosial di sini. Ini perlu kita waspadai teman-teman. Nah, kalau ditanya, mas, orang yang pakai narkoba itu kira-kira apa langsung kecanduan, apa langsung direhab? Nah, jadi di sini perlu kita jelaskan, orang yang masuk ke dalam kecanduan narkoba itu ada 3 tahap teman-teman. Mulai dari coba pakai, teratur pakai, sampai tahap kecanduan. Nah, tahap coba pakai biasanya dia awal-awal make karena ingin tahu, mungkin dari ajaran teman, sehari make, besok enggak. Nah, itu untuk bisa melepas dari narkoba lebih mudah karena dia belum sampai tahap kecanduan berat atau rutin pakai di tahap tengah-tengah ini tadi. Nah, kemudian kalau sudah masuk ke tahap pecandu ataupun kecanduan yang mungkin biasanya dia sudah rutin pakai seminggu 2 kali, bahkan setiap hari, ini sudah harus masuk ke dalam program rehab untuk bisa lepas dari rasa kecanduannya. Nah, untuk itu di sini kami tekankan untuk teman-teman, mungkin ada yang tahu saudaranya, tetangganya, temannya, mas aku tahu dia tuh pecandu narkoba berat, monggo kalian dekati, kalian ajak untuk ke BNN untuk direhab. Karena kenapa? Kalau dia datang ke BNN dengan sukarela, justru kita bantu rehabilitasi secara mudah seperti itu. Namun kalau dia sebelum datang ke BNN, mungkin pas main kemana, mungkin pas lagi nongkrong di warung, tiba-tiba digerebek polisi, itu sulit teman-teman. Karena kenapa? Ketika sudah tertangkap oleh polisi, yang ada di sana yaitu hukuman ataupun pidana, yang mana kita tahu seperti Mas Anji tadi bisa sampai 14 tahun di penjara. Nah, itu yang mengkhawatirkan. Kemudian lagi ini kami tunjukkan teman-teman. Mas, orang kecanduan itu gimana sih tubuhnya? Nah, ini contoh orang pecandu narkoba yang menggunakan jarum suntik. Di sini dia menggunakan jarum suntik pas pakai narkoba itu nggak sendirian, bareng teman-temannya, dan nggak tahu kira-kira teman-temannya itu ada yang punya penyakit nggak, ada yang punya, mohon maaf, mungkin kita tahu yang namanya penyakit HIV, yang mana penyakit itu nggak ada obatnya. Kalau sampai
make narkoba bareng-bareng, jarum suntiknya satu, gantian, kira-kira tertular nggak? Pasti tertular teman-teman. Nah ini efeknya. Kemudian ada lagi yang namanya ini, penggunaan sabu yang langsung melalui mulut. Ini yang terjadi. Rata-rata rongga mulutnya rusak, giginya rusak. Usia masih muda tapi nggak punya gigi. Ini rata-rata seperti ini teman-teman. Jadi sabu-sabu itu ketika dikonsumsi secara langsung melalui mulut akan cepat merusak gigi yang ada di mulut seperti itu. Nah, ini kita tunjukkan beberapa data yang ada di BNN. Ini contoh kami ambil dari hasil ungkap peredaran narkotika meningkat saat pandemi. Nah, ternyata BNN ketika melakukan paparan di depan Komisi 3 DPR, di sini Kepala BNN RI Pak Petrus Gulusi menyampaikan barang bukti yang berhasil disita oleh BNN selama 3 bulan mencapai 808 kg. Itu untuk jenis sabu-sabu atau 70% dibandingkan jumlah tahun 2020. Jadi di tahun 2020 selama setahun itu yang disita ada 1152, sedangkan baru 3 bulan ini sudah 808,68 gram teman-teman. Di sini ada peningkatan sampai seperti itu. Jadi pandemi nggak pengaruh. Bahkan dari Kapolda Metro Jaya juga menyampaikan kasus narkoba naik, bandar memanfaatkan wabah COVID. Mungkin dia transaksinya secara online, judulnya beli masker, tapi yang datang narkoba seperti itu. Nah, ini yang terbaru. Polisi dan BNN berhasil menggagalkan sabu 1,1 ton dari Timur Tengah, bayangkan. Itu kalau teman-teman tahu truk kontainer itu isinya sabu-sabu semua. Bayangkan itu berhasil masuk ke Indonesia dan disebar. Kira-kira berapa juta anak negeri kita yang dirusak karena narkoba. Nah, ini Mas Anji kemarin, musisi, dia didapati 8 linting ganja ternyata, mohon maaf. Ada 8 linting ganja yang disembunyikan dalam speaker di rumahnya. Nah, ini terancam hukuman 12 tahun penjara. Nah, jadi di sini kami tekankan sekali lagi teman-teman, nggak ada yang namanya narkoba itu bikin orang keren. Narkoba itu bikin kita menambah inspirasi, nggak ada. Justru malah merusak tubuh, bahkan merusak kehidupan kita. Sekali lagi, saya pesan sekali lagi kepada teman-teman, tetap berkarya, tetap belajar tentunya dengan tanpa narkoba. Karena kenapa? Sekali kalian mencoba narkoba, pasti ada yang namanya kecanduan. Kalau nggak kecanduan bisa gila, kalau nggak gila bisa mati, kalau nggak mati bisa masuk penjara. Enak semua nggak? Nggak enak semua. Untuk itu, tetap sehat, tetap semangat, ayo kita sama-sama perangi narkoba. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi materi dan ilmu yang telah diberikan dari Mas Randy dari BNN Kota Kediri tentang bahaya narkoba. Kami dari SMA dan SMK Queen Al-Falah mengucapkan terima kasih kepada Mas Randy, kepada BNN Kota Kediri telah berbagi ilmu kepada kita hari ini. Ya, kami dari BNN Kota Kediri juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lutfi, kepada teman-teman semua, kepada seluruh keluarga besar SMA SMK Queen Al-Falah Kediri. Mungkin yang terakhir ya Mas, pesan-pesan dari Mas Randy atau dari BNN untuk para peserta didik baru kita tentang bahaya narkoba. Adik-adik semua, untuk bisa terhindar dari yang namanya penyalahgunaan narkoba, untuk itu kita mulai saat ini harus peduli. Peduli pada siapa? Peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sekitar, dan peduli terhadap diri sendiri. Dengan kita peduli terhadap 3 poin ini, yang tentunya kita akan semakin waspada, sehingga hal-hal ataupun pengaruh negatif seperti penyalahgunaan narkoba yang ada di sekitar kita bisa kita hindari. Dan buat teman-teman, katanya dari SMK, SMA, Queen Al-Falah, jurusannya rata-rata multimedia, kemudian ada yang dari bisnis, ada yang dari teknik. Monggo kita berkarya sehingga kegiatan kita diisi dengan kegiatan positif. Dengan itu kita bisa jauh dari namanya penyalahgunaan narkoba. Demikian Ibu Lutfi.
Oke, teman-teman, untuk itu kita semua setuju untuk memerangi yang namanya penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Mari kita sama-sama bareng-bareng kita teriakan slogan bersih narkoba. Ayo kita mulai. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Hidup sehat, bersih narkoba, war on drugs. Terima kasih. Ya. Demikian materi kita hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada BNN Kota Kediri untuk ilmunya hari ini. Sampai jumpa di sekolah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.